Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani dari jurusan akuntansi dengan NIM 2021060029 di Perguruan Tinggi STIE Mulia Dharma Pratama Palembang. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang karakteristik korporasi serta ekuitas pemegang saham. Jadi sebelum masuk ke materinya, kita harus mengetahui itu apa korporasi di akuntansi. Korporasi ya, bukan koperasi, karena itu merupakan suatu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Oke, jadi korporasi di akuntansi itu merupakan bagian yang terkait dengan penyiapan pelaporan untuk pihak luar, contohnya seperti pihak pemegang saham, kreditor, pemasok, atau juga pemerintah. Oke, jadi setelah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan korporasi di akuntansi, korporasi juga memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut, yang mana yang pertama, sebagai entitas hukum yang terpisah. Sebuah perusahaan itu biasanya menggunakan nama-namanya sendiri dalam mengelola dan memiliki propertinya. Kedua, kepemilikan perusahaan biasanya dibagi menjadi unit-unit, disebut dengan lembaran saham. Yang ketiga ada shareholders atau stockholders, yang artinya pemegang saham memiliki saham mayoritas pada sebuah perusahaan. Oke, jadi yang keempat itu pemegang saham di suatu perusahaan tidak memegang atau memiliki tanggung jawab yang penuh. Mereka hanya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Jadi tidak semua tanggung jawab yang ada di perusahaan itu dipegang oleh pemilik saham. Setelah karakteristik korporasi, ada juga susunannya. Nah, susunan di sini yang pertama itu ada pemegang saham yang mana memiliki saham pada perusahaan tersebut. Yang kedua ada dewan direksi. Nah, dewan direksi ini dipilih oleh pemegang saham dan di bawahnya ada officer. Officer ini dipilih oleh pemegang saham juga. Dan yang terakhir ada karyawan. Karyawan ini juga direkrut oleh officer. Jadi ada berempat susunan dari karakteristik korporasi. Ya, biaya pendirian perusahaan meliputi iuran hukum, pajak, izin usaha, biaya promosi, dan lain sebagainya. Biaya-biaya tersebut juga diakui sebagai beban organisasi. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham itu adalah jumlah uang yang diberikan kepada pemegang saham ketika aset perusahaan dilikuidasi serta hutang yang harus dibayar. Dan likuiditas itu sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo atau hutang yang harus segera dibayarkan. Berikut ini merupakan penjelasan dari klasifikasi ekuitas pemegang saham berdasarkan dengan sumbernya. Jadi dia itu ada dua. Yang pertama itu laba ditahan. Laba ditahan adalah hasil dari perhitungan akumulasi akun laba dan rugi. Laba yang ditahan perusahaan dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Jadi laba ditahan itu digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pembiayaan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kedua ada modal setoran. Modal setoran itu terbagi menjadi dua, yaitu modal yudiris dan modal setoran lainnya. Yudiris atau yang disebut juga dengan legal capital muncul karena adanya ketentuan hukum yang mengharuskan adanya sejumlah dana yang dipertahankan oleh perusahaan untuk perlindungan terhadap pihak lainnya. Sedangkan modal setoran lain yang sering disebut dengan parent surplus dan stok. Oke, jadi parent surplus itu merupakan kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga atau nilai pari. Sumber modal disetor. Oke, jadi sumber utama dan modal disetor itu adalah penerbitan saham, yang mana itu saham yang diotoritas atau authorized stock, yang artinya saham yang berhak dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, saham yang diterbitkan atau issue stock adalah perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan juga. Dan yang ketiga, itu saham yang beredar atau outstanding stock, yang artinya saham yang benar-benar dimiliki atau dipegang oleh publik, bukan oleh perusahaan. Jadi di slide terakhir ini terdapat jenis-jenis saham perusahaan. Yang pertama ada saham biasa, yaitu saham utama perusahaan di mana pemiliknya memiliki hak suara dalam memilih direktur, pembagian laba, dan membeli tambahan saham perusahaan.
Yang kedua ada saham preferred, yaitu jenis saham yang memiliki hak lebih dibandingkan dengan saham biasa dalam pembagian dividen dan likuidasi perusahaan tersebut. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dan pemaparan dari saya tentang karakteristik korporasi serta ekuitas pemegang saham kali ini. Apabila terdapat banyaknya kesalahan atau kurangnya informasi, kalian bisa memberikan saran dan kritik pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.